Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga Ustazah harap kalian baik-baik aja di luar sana. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah mau menyampaikan satu materi dari kelas 8, yaitu mengenai struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah. Maksudnya apa sih struktur organisasi Muhammadiyah? Nah, yang seperti kita tahu, Muhammadiyah itu kan organisasi, organize, mengatur. Jadi nggak mungkin dong Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar tidak punya struktur untuk mengatur organisasinya. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, struktur organisasinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada struktur vertikal, dan yang kedua, ada struktur horizontal. Maksudnya apa? Nah, nanti saya jelaskan. Struktur vertikal itu struktur organisasi atau kelembagaan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kalau horizontal itu melintang. Kalau horizontal itu melintang. Kalau misalkan nih teman-teman semua bingung membedakan struktur vertikal dan struktur horizontalnya, Za punya satu trik. Jadi kalau misalkan membedakan struktur horizontal dan struktur vertikal itu gampang banget. Ingetin aja, vertikal itu V, itu ke atas. Jadi horizontalnya itu melintang atau yang setara dengan kelembagaannya. Kita bahas yang struktur vertikalnya dulu. Struktur vertikal Muhammadiyah itu ada 5. Yang pertama ada pimpinan ranting, yang kedua ada pimpinan cabang, yang ketiga ada pimpinan daerah, yang keempat ada pimpinan wilayah, dan yang kelima ada pimpinan pusat. Sebagai contoh nih, di negara kita, di negara Indonesia kan ada juga nih struktur pemerintahan dari paling bawah sampai ke atas. Yang paling kecil dari rumah ke rumah ada yang namanya rukun tetangga atau RT. Nah, dari RT ada nih tetangga, 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 tetangga. Makin tinggi lagi jadi satu struktur organisasi namanya rukun warga atau RW. Di sini Zah mau tanya, ada nggak di antara kalian yang bapaknya jadi RT atau RW? Ada nggak? Setelah dari RW-RW tadi, itu kan digabungin jadi satu dalam satu kelurahan, satu tempat. Namanya kelurahan. Kalau di SMP kita sendiri ada yang namanya Kelurahan Banar Joyo. Banar Joyo. Dimana itu satu kelurahan. Nah, satu kelurahan itu juga gabung. Antar kelurahan itu juga ada yang mengatur. Namanya apa? Kecamatan atau Pak Camat. Ya enggak? Nah, kalau di Al-Ghifari itu kecamatannya apa? Betul, Batang Hari. Nah, sama aja. Kecamatan, ketemu kecamatan, gabung jadi satu kabupaten atau kota. Kotanya apa atau kabupatennya? Kalau dari Batanghari sendiri, gabung antar kecamatan itu ketemu kabupaten apa? Lampung Timur. Satu kabupaten, kabupaten, kabupaten diatur lagi sama yang lebih tinggi. Apa yang namanya? Provinsi. Provinsi Lampung. Antar provinsi diatur lagi sama yang lebih tinggi. Apa? Presiden. Ya, satu negara. Jadi kalau misalkan satu negara itu dipimpin sama presiden, ya, presiden, provinsi diatur sama siapa? Betul, sama gubernur. Di bawahnya, antar kota atau kabupaten itu dipimpin sama wali kota atau bupati. Nah, itu versi negara. Itu versi negara. Muhammadiyah juga kayak gitu. Untuk apa? Untuk terstruktur organisasinya. Jadi nggak asal-asalan dalam menjalankan satu organisasi. Di Muhammadiyah yang secara vertikal itu kayak gitu. Yang Zah sebutkan 5 tadi.
Yang pertama pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Sekarang kita bahas dulu bagian pimpinan ranting. Pimpinan ranting atau yang biasa disebut PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Itu sub paling bawah dari struktur organisasi Muhammadiyah. Dia yang strukturnya itu antar kelurahan. Di sekolah kita sendiri itu juga ada namanya PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banarjoyo, Kelurahan Banarjoyo. Nah, semakin ke atas lagi yang mengatur dari antara pimpinan ranting, dan pimpinan ranting itu kecamatan, atau kalau di Muhammadiyah ada yang namanya pimpinan cabang Muhammadiyah, PCM. Itu kecamatan Batanghari. Antar kecamatan atau antar cabang-cabang ini tadi itu ada struktur organisasi yang lebih tinggi lagi, yaitu mewakili kabupaten atau kota, namanya PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Dia yang setara dengan kota, kabupaten atau kota. Kalau kita mau bahas ini mungkin lebih pada bupatinya Muhammadiyah untuk PDM. Nah, antar PDM dan PDM antar daerah ini ada yang mengatur lebih tinggi lagi, yaitu PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Nah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini itu ada yang mengatur lagi di paling atas, yaitu PPM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu yang mengatur seluruh dari provinsi Sabang sampai Merauke itu dalam satu tingkatan, yaitu PPM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu yang secara vertikal atau yang dari bawah, dari antar RW tadi sampai ke atas. Nah, kalau tadi kan yang vertikal, sekarang Zah mau bahas yang horizontal, yang melintang. Jadi kalau tadi vertikal, struktur organisasinya ada berapa? Ada 5. Nah, kalau horizontal, itu cuma ada 2. Yang pertama ada majelis, yang kedua ada lembaga. Kalau majelis sendiri, itu adalah satu unsur pembantu pimpinan yang dia menjalankan tugas-tugas dari Muhammadiyah sendiri. Kalau lembaga sama aja, lembaga itu unsur pembantu pimpinan, cuma menjalankan tugas tidak operasional atau bukan terhadap pokok-pokok tujuan Muhammadiyah. Jadi lebih urgensi keberadaan majelis daripada lembaga. Tapi keduanya ini sama-sama penting menunjang berkembangnya Muhammadiyah. Keberadaan majelis dan lembaga di setiap pimpinan, di setiap level pimpinan, mau itu pimpinan wilayah, pimpinan daerah, itu mengikuti kondisi dari tempatnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Contohnya, misal kita nih sekarang lagi ada di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Batanghari. Nah, ada majelis yang membawahi, yaitu PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batanghari. Nah, di PCM itu ada majelisnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau disingkat jadi Majelis Dikdasmen. Jadi Majelis Dikdasmen ini mengawasi tiap progres dari SMP kita gitu. Nah, di pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat itu juga ada Majelis Dikdasmennya. Karena kan sekolah Muhammadiyah ada di mana-mana. Ada di Tulang Bawang, ada di Lampung Timur, ada di Mesuji, dan lain sebagainya. Nah, kalau di level pimpinan pusat, itu Majelis Dikdasmennya juga memonitoring dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di setiap provinsi. Mungkin kalau misalkan Majelis Dikdasmen itu kayak Kemendikbud Ristek, dari itu versi negaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau di Muhammadiyah itu Majelis Dikdasmen yang membawahi sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Nah, contohnya dari lembaga itu juga salah satunya mungkin teman-teman juga tahu, yaitu Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh. Itu salah satu contohnya menghimpun zakat-zakat. Nah, jadi kalian nih para muslim nanti kalau misalkan sudah waktu tenggang membayar zakat bisa disalurkan lewat Lazismu. Nah, itu salah satu tugas dari lembaga. Kalau majelis tadi yang memonitoring itu tadi. Nah, itu salah satu contoh lembaga dan majelis. Baik, jadi sedikit saja penjelasan Ustazah mengenai majelis dan lembaga, mengenai struktur vertikal dan horizontal tentang struktur di Muhammadiyah. Jadi jangan kebalik ya. Nah, sekian dari Zah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh banget di komen atau tanyakan langsung. Sekian dari Zah akhiri nun wal kalami wa maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.